Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di perkuliahan pengantar ilmu kebumian yang merupakan salah satu dari mata kuliah MOOC dari FMIPA Universitas Indonesia. Dan kita berada di akhir sub materi dari materi mineral ini, yaitu kita akan bahas lebih detail terkait tentang properties dari mineral atau tipe ataupun ya properti penyusun dari mineral. Yang pertama adalah warna atau color. Jadi tiap unsur atau tiap elemen ini bisa memberikan walaupun mineralnya sama, tapi dia memiliki beberapa warna yang berbeda. Contohnya gini ya. Jadi warna itu bisa disebabkan karenanya adanya absorpsi atau refraksi sinar pada panjang gelombang tertentu. Hal lain yang menghasilkan warna, misalnya adanya kehadiran sejumlah atom asing yang bukan bagian penyusun mineral dalam struktur kristalnya, atau kita sebut sebagai rare earth atau unsur jarang. Ketidakhadiran atom atau ion radikal dari posisi yang seharusnya ini kita sebut sebagai vacancy. Nah, ini ada istilah lain yang kita sebut sebagai pleochroism. Jadi pleochroism ini adalah gelombang sinar bergetar pada bidang kristal tertentu akan memberikan warna yang berbeda bila dilihat dari arah sumbu kristal yang berbeda-beda. Jadi misalnya antara kuarsa kita bisa lihat dari dari warna atau dari sudut tertentu akan menghasilkan warna yang berbeda. Ini bisa kita lihat dari mikroskop polarisasi. Nah, ini ada lagi yang tadi ya kita sebut sebagai impurity. Artinya ada mineral pengotor dari mineral kuarsa. Jadi mineral kuarsa kalau seandainya tidak ada mineral pengotornya, warnanya bening. SiO2 itu bening. Nah, tapi kalau dia ada pengotornya, contoh ini misalnya kalau ada unsur fluorid di sini ya, jadi di sini akan berwarna hijau dan ada beberapa pengotor-pengotor lainnya yang akan menghasilkan warna yang berbeda dari unsur kuarsanya sendiri. Karena unsur kuarsa aslinya kan bening. Ketika ada mineral ataupun unsur pengotor, maka unsur pengotor itulah yang jadi warna utama dari mineral kuarsa itu. Nah, yang berikutnya adalah streak atau gores. Nah, gores ini biasanya adalah warna yang dihasilkan dalam bentuk powder atau bubuk ya. Nah, gimana kok cara untuk mengetahui streak? Ya tinggal digoresin aja. Digoreskan ke bidang yang nanti akan menghasilkan jejak dari si mineral tersebut. Contoh, nah ini ya. Jadi mineral streak ini kadang-kadang lebih konsisten dibandingkan warna. Jadi orang akan lebih senang melihat dari warna itu dari streaknya dibandingkan dari warna di pengamatan. Kenapa? Karena dia lebih konsisten. Mungkin aja warna itu bisa dihasilkan karena ada pelapukan atau mungkin dari unsur-unsur lain. Tapi kalau gores, dia akan stabil. Nah, ini kita misalnya ada ornament, ada cinnabar, ada krokoid, ada kalkopirit. Nah, kalkopirit ini biasanya ditemukan di tambang tembaga ya. Jadi warnanya itu seperti emas, sama kayak tadi pirit. Ini adalah unsur emas palsu, tapi ini lebih banyaknya karena ada unsur tembaganya. Jadi dia akan berwarna seperti emas. Jadi biasanya kalau ada kalkopirit, dia akan berasosiasi dengan tambang emas. Kemudian ada hematit, ini khas banget dengan mineral yang teroksidasi ya. Dan ini ada molybdenit, warnanya seperti warna silver. Kemudian yang berikutnya ada luster atau kilap. Nah, luster ini biasanya itu digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana cahaya bisa merefleksikan dari permukaan mineral. Nah, ini contohnya. Maaf. Ini ya.
Jadi kilapnya itu dibagi dua, jadi ada kilap logam sama kilap non logam. Biasanya kalau kilap logam itu yang dia memiliki kilapnya seperti logam, emas, tembaga, atau bahkan ada mineral opak yang berwarna gelap ya. Di sayatan tipis itu seperti mineral logam. Biasanya dia lebih berkilau ya dibandingkan mineral non logam. Kemudian kalau untuk warna, biasanya kalau yang non logam itu lebih cerah, kemudian dia tembus cahaya. Kemudian jenis kilap-kilap pada non logam itu ada kilap kaca, kemudian ada kilap intan, ada kilap mutiara, ada kilap damar, ada kilap sutra atau silky, ada kilap lemak atau greasy, ada kilap tanah atau dul, dan lain sebagainya. Jadi kilapnya itu seperti warna ya tadi seperti warna mutiara, seperti warna damar, seperti kilap dari kaca, sutra, dan lain sebagainya. Ini contohnya untuk yang metalik ini adalah galena tadi ya. Dia biasanya kalau kilap logam tuh ya cenderung gelap gitu loh. Jadi nggak menarik sebenarnya, tapi dia berkilauan. Kayak kita ngelihat uang logam aja, uang logam, kemudian dicahayain, nah warnanya seperti itu. Nah ini untuk yang resin, ini yang greasy tadi berlemak, ini silky, sutra. Yang berikutnya adalah bentuk kristal. Jadi bagaimana kita bisa melihat dari kenampakan secara kasat mata. Nah ini contohnya ada yang lamina, lamelar, ada yang ini ya apa dendritik, kemudian ada yang blade, ada yang asikular. Nah ini tadi ya asikular. Kemudian ada yang lentikular tadi bentukannya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah hardness atau kekerasan. Jadi hardness ini diukur dari ketahanan mineral terhadap gesekan atau di scratch apa ya, digores gitu. Nah, jadi siapa menggores siapa gitu. Jadi ibaratnya hati, jangan hati deh, itu terlalu ekstrim. Jadi misalnya kita ibaratkan bahwa ada batu A dengan mineral A dengan mineral B, saling bergesekan. Nah, tinggal siapa yang menggoreskan siapa gitu ya. Jadi siapa yang meninggalkan goresan di mineral lainnya. Nah, itu ada ukurannya. Itu menggunakan skala yang kita sebut sebagai skala Mohs. Skala Mohs itu dari yang paling keras itu 10, yang paling lembek atau paling lunak itu skalanya 1. Ini tadi ya. Nah, jadi kekerasan ini berhubungan dengan komposisi kimianya. Jadi kekerasan itu ketahanan muka kristal terhadap kikisan atau goresan. Nah, skalanya tadi 1:10. Kekerasan ini tidak sama dengan kekuatan ya. Intan walaupun keras, tapi dia getas. Getas itu apa ya? Getas itu gampang gampang retak gitu ya. Nah, itu tadi ya beda. Jadi mineral hidros dengan kandungan molekul air kekerasannya biasanya berkurang. Jadi ada halit, karbonat, sulfat, fosfat ataupun sulfit itu mengandung air sehingga kekerasannya cenderung lunak. Kemudian untuk yang anhidrit biasanya dia di atas dari 5. Kalau silika kita tahu bahwa dia ada di angka 7. Nah ini ya tadi bagaimana kita bisa mengetahui. Jadi ada talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, orthoklas, quartz, topaz, korundum, dan diamond. Ini adalah absolute hardest values tanpa menggunakan skala Mohs. Nah, simpelnya gini, kan ini ya kalau mau menggesek diamond atau mengatas korundum, caranya ya kita gesek ke diamond. Nah, biasanya kalau diamondnya berhasil menggores dari korundum, berarti diamondnya asli. Tapi kalau diamondnya ternyata nggak bisa menggores dari korundum, ya berarti diamondnya imitasi. Gitu. Ya sama nih, misalnya kalau kita mau tahu antara topas dengan kuarsa gitu kan, apakah topasnya itu asli atau enggak? Nah, biasanya topasnya digoreskan ke kuars. Nah, kuarsnya yang akan terkikis. Gitu. Tapi simpelnya juga ada beberapa
benda-benda yang familiar kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita punya yang namanya, ya ini kuku ya. Kuku itu kekerasannya 2,5. Nah, cara mengetahui yang mana kalsit, yang mana gypsum, nah caranya tinggal kita goreskan dengan kuku kita. Kalau ternyata kuku kita yang keangkat, gitu, maksudnya dia yang tergores, ya itu pasti dia kalsit. Tapi kalau seandainya kuku kita yang nggak kegores, malah si mineralnya yang kegores, ya itu udah dipastikan itu adalah gypsum. Nah, terus ada chopper penny ya. Chopper penny itu peniti ya, peniti, tapi bahannya dari eh, apa? Oh enggak, chopper penny itu ini uang logam ya, uang logam tapi bahannya dari tembaga. Saya ingat penny itu di film SpongeBob ya. Ya itu jadi koin tembaga itu kekerasannya 3,5. Jadi kalau seandainya kita mau bedain antara kalsit dengan fluorid, gampangnya adalah ketika chopper penny-nya bisa menggores maka itu kalsit. Tapi kalau nggak berhasil menggores ya berarti fluorid. Atau membedakan antara kalsit dengan quartz itu bisa kalau seandainya chopper penny-nya eh, berhasil menggores gitu kan, bukan dia yang terkikis, itu udah pastikan kalsit. Tapi kalau seandainya ternyata dia yang terkikis, ya itu udah pasti quartz. Karena quartz dan kalsit kalau di alam tuh hampir mirip kalau bentukan mineralnya. Gitu. Kemudian ada wire nail, ini kawat ya. Kemudian ada knife blade itu 5,1. Kaca itu ada 5,5, jadi bukan kaca murni ya. Itu 5,5. Kemudian ada paku gores itu 6,5. Nah ini ya untuk istilah-istilahnya bagaimana untuk mengetes. Jadi kalau untuk korundum dan diamond tuh untuk membelah ya atau memotong kaca. Makanya bor dan lain sebagainya itu mata bornya biasanya dari diamond ataupun korundum kalau mau yang ini ya yang nggak terlalu keras banget. Yang berikutnya ada cleavage atau bidang belahan. Nah, ini kayak gimana sih bidang belahan? Nah, ini tadi ya. Jadi ada bagian-bagian yang dia memiliki belahan secara natural, bukan dia terrekahkan. Nanti bakal beda antara cleavage dengan fracture ya. Di cleavage itu memang belahan, bidang belah yang memang secara natural dia terbentuk. Nah, misalnya contoh nih di sini ada barrel cleavage ya. Modelnya seperti ini, kayak ada scratch-scratch seperti ini yang kita sebut sebagai cleavage plane ya. Kemudian ada clear break di barrel ini. Kemudian ada perfect shape. Ini yang dia bentukannya kotak. Atau ada juga yang bentuknya prismatic diopside. Ada juga kita akan membahas nanti fracture. Beda ya, jadi cleavage itu bidang belah yang memang bukan terrekahkan gitu ya, bukan terusakkan. Tapi memang secara alamiah mereka punya beberapa bidang belah. Nah, kalau fracture nanti kalau seandainya dia rusak atau tidak menunjukkan cleavage ketika ini, nah itu kita anggapnya sebagai fracture. Jadi fracture itu adalah uneven breakage of mineral. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari obsidian. Nah, obsidian kan kaca ya. Kaca full gitu kan. Karena tidak ada mineral yang terbentuk. Nah, jadi ciri khas dari mineral kaca ketika pecah ya ini model konkoidal ini. Jadi bopeng-bopeng ya kalau di kaca itu ya kayak gini. Ada yang konkoidal, ada yang bentukan Hackley. Nah, Hackley itu nih ada coak di bagian ini. Nah, ada juga yang uneven atau bentukan tidak lurus ya. Nah, seperti itu untuk yang fracture. Kemudian yang berikutnya atau yang mungkin yang terakhir adalah densitas. Nah, densitas ini adalah rasio antara massa objek terhadap volume. Nah, contohnya apa nih? Contohnya ada kita kenal istilahnya adalah spesifik gravitasi atau SG. Nah, kadang-kadang SG ini tidak menentukan beratnya, tapi memang dia merupakan rasio. Nah, ini contoh antara galena dengan quartz. Jadi, walaupun
kuarsa itu lebih keras ya dibandingkan sulfit galena, tapi ternyata secara spesifik gravitasinya quartz itu lebih ringan dibandingkan galena. Jadi galena itu lebih berat dibandingkan quartz. Jadi ingat ya, spesifik gravitasi ini merupakan rasio dan tidak menunjukkan bahwa yang berat itu pasti lebih kuat atau lebih keras dibandingkan batuan yang lebih berat ya. Jadi contohnya kuarsa ternyata jauh lebih kuat atau lebih keras dibandingkan galena, walaupun galena lebih berat dibandingkan kuarsa. Oke, untuk materi yang kedua kita akhiri, dan sebagai penutup silakan teman-teman semua untuk bisa mengikuti kuis baik di Idols ataupun di Emas untuk bisa melanjutkan ke materi ketiga yang nantinya kita akan bahas tentang batuan. Nah, oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.